Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Bintang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira harapan kita semua ini senantiasa dalam keadaan sehat ya, sehat supaya aktivitas kita bisa lakukan dengan maksimal sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Baik Pak Bintang, selaku kepala sekolah di sekolah ini, sesuai dengan janjian kita, saya sudah menghubungi Bapak kemarin bahwa hari ini saya akan berkunjung ke sekolah Bapak untuk bincang-bincang dengan Pak Bintang. Alhamdulillah hari ini sudah bisa kita lakukan. Di kesempatan ini apa yang bisa kita percakapkan Pak Kepala Sekolah? Kalau untuk saya Pak dari kepala sekolah di sini ya mungkin bisa kita angkat atau saya bisa bincang terkait dengan penerapan IKN karena yang kurikulum merdeka ini merupakan bisa dikatakan salah satu program yang baru dilakukan di sekolah. Ya, mungkin masih ada, menurut saya masih perlu beberapa strategi yang kita bisa lakukan supaya guru memahami penerapan IKN ini. Jadi Pak Kepala Sekolah berharap dari bincang-bincang kita ini kita membahas tentang IKN ya, ya implementasi kurikulum merdeka. Di seputar IKN itu menurut pandangan Pak Kepala Sekolah di guru-gurunya di sekolah ini memang bagaimana? Di sisi apanya itu IKN yang menurut Pak Kepala Sekolah ini masih perlu kita diskusikan supaya ada nanti solusi yang kita harapkan bersama lahir daripada pembicaraan kita. Kalau dari saya Pak, khususnya tentang P5 itu, karena di kurikulum mereka kan ada namanya P5 proyek penerapan profil pelajar Pancasila, di mana saya melihat masih perlu bimbingan kepada guru tentang bagaimana pelaksanaan dari P5 ini supaya tidak terjadi miskonsepsi tentang P5 ini. Oke, terima kasih. Jadi saya izin dulu untuk mencatat poin-poin ya kita diskusi pada kesempatan ini. Jadi tadi adalah persoalan IKN, kemudian IKN-nya kan meluas ya kalau kita bahas tentang IKN, implementasi kurikulum merdeka. Kalau kita runut ke bawah itu ya di dalamnya ada P5 ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Sekolah. Menurut kacamatanya Pak Kepala Sekolah itu P5 di kalangan teman-teman guru di sekolah ini masih perlu ya, masih perlu ditingkatkan barangkali ya. Iya, oke. Dari segi apanya P5 ini yang menurut Pak Kepala Sekolah harus ditingkatkan atau khusus untuk teman-teman guru ini itu perlu diperbaiki atau bagaimana? Iya, jadi begini Pak, secara umum untuk P5 di sekolah ini alhamdulillah sudah berjalan. Saya dan teman-teman guru sudah melaksanakan, berusaha untuk mempelajari tentang P5 ini, bagaimana mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pendidikan yang ada. Cuman yang mungkin masih perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa sepakat di sini dalam artian ada pemahaman kepada teman-teman guru supaya P5 itu betul-betul yang ada di pikiran mereka itu tidak sebatas produk saja, tetapi ada proses tahapan, misalnya bagaimana merancang modulnya sampai dengan asesmen penilaiannya nanti sehingga betul-betul terlaksana dengan baik. Oke, jadi yang dilihat oleh Pak Kepala Sekolah itu ada semacam disposisi ya di kalangan guru-guru. Dia hanya berpikir bahwa P5 itu nantinya ke produk. Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah selama ini
supaya teman-teman tadi yang saya anggap dalam tanda petik itu miskonsepsi ya, yang menganggap tadi bahwa PDIP itu ya harus program apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah supaya guru-guru kita itu tidak seperti itu pemahamannya. Jadi yang selama ini kami lakukan Pak adalah belajar bersama dengan memanfaatkan elemen Pak. Jadi kami mengarahkan kepada seluruh teman-teman dan termasuk saya untuk bagaimana mempelajari di melalui platform Merdeka Belajar itu, platform Merdeka Belajar. Kemudian juga menggunakan memanfaatkan komunitas sekolah. Jadi hal-hal atau kendala-kendala yang ditemui atau semisal masih ada guru yang masih perlu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diperbaiki, jadi kita bahas melalui komunitas sekolah. Tadi kan kondisi yang dilihat oleh Pak Kepala Sekolah di teman-teman guru itu melihat bahwa PDIP ya harus dalam bentuk program, dan Pak Kepala Sekolah mengatakan ya itu kami sudah mengarahkan mereka belajar di PMN. Di samping itu di sekolah juga ada program komunitas yang sudah berjalan, tapi makanya kan masih seperti itu ya, atau kamu gimana? Sudah ada pergeseran. Sudah lebih baik dengan memanfaatkan PMN dan komunitas belajar yang ada di sekolah. Alhamdulillah sudah ada. Oke. Ini kan alhamdulillah sudah ada perubahan ya, Untuk ke depan supaya guru-gurunya yang tadi masih miskonsepsi itu, apa yang akan dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah? Jadi kalau yang akan saya lakukan Pak, bagaimana lebih memaksimalkan kembali komunitas belajar yang ada di sekolah, sehingga kendala-kendala yang dihadapi atau persoalan yang ditemui oleh guru khususnya di PDIP ini kita bisa bahas. Artinya melalui komunitas sekolah bukan hanya internal sekolah, dan kemungkinan ke depan kami akan mencoba mengembangkan kegiatan komunitas ini dengan melibatkan dengan bersama-sama melalui gugus Bapak. Mungkin kami akan buat forum Unite atau pertemuan khusus untuk membahas ini supaya pemahaman kami pemahaman guru tentang PDIP ini lebih merata. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah tetap memaksimalkan melalui platform Merdeka Belajar ini. Terima kasih. Jadi saya mendengar tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa akan mencoba setelah ini ya, akan mencoba untuk lebih memaksimalkan lagi pemanfaatan dari komunitas belajar itu, bukan hanya internal sekolah maksudnya ya, tapi bisa dilaksanakan di eksternal sekolah, ya termasuk di lingkup KG. Di samping itu juga akan memaksimalkan pemanfaatan PMN. Jadi ini merupakan langkah yang akan dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah ke depan ya, supaya teman-teman guru kita tadi yang termasuk di miskonsepsi itu bisa istilahnya kembali ke pelajaran yang benar. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah, apa yang dibutuhkan di dalam melaksanakan ini tadi yang dua rencana dari Pak Kepala Sekolah, pombel intrasekolah dan eksternal sekolah ya, yang akan dilakukan kemudian di PMN yang lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau yang akan kami lakukan di sini adalah bagaimana kita komitmen dalam hal meningkatkan pemahaman kita melalui PMN Pak. Kemudian yang paling penting di sini saya sudah membuat program kerja, membuat semacam jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian daftar masalah khususnya di P5 ini nanti itu akan kami bahas bersama dan itu akan terjadwal nanti Pak. Jadi kami akan membuat kami sudah membuat jadwal bahwa dalam satu kali satu minggu atau mungkin satu kali satu bulan kita
kemudian juga memberikan dorongan kepada guru untuk terus belajar, bukan hanya melalui PMN, bukan hanya melalui komunitas, tetapi mungkin melalui komunitas-komunitas guru yang lain, melalui misalnya dengan komunitas guru penggerak. Kami juga akan berpikir bagaimana kami memanfaatkan teman-teman guru penggerak itu untuk memberikan edukasi dan manfaat yang baik di sekolah. Seperti itu, Pak. Ini luar biasa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Saya mencatat di sini ya ada dua yang menjadi hal yang menjadi perhatian dari Pak Kepala Sekolah untuk dilakukan. Ini untuk ke depan melaksanakan kita ini kapan akan dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah? Jadi secepatnya Pak akan kami laksanakan. Insya Allah setelah nanti penilaian akhir semester ini sudah dilaksanakan. Oke, makasih Pak Kepala Sekolah. Jadi akan melaksanakan itu. Mungkin bisa menarik kesimpulan ya dari apa yang kita bahas ini tadi. Jadi kalau dari saya Pak, saya merasa terima kasih Bapak atas kunjungannya ke tempat ini, dan memberikan waktu pada saya untuk bermandi, karena memang selama ini saya juga sangat membutuhkan arahan dan masukan dari Bapak. Oke. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktunya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tentunya kita akan melihat bagaimana progres dan kegiatannya hari ini menjadi komitmen Bapak untuk dilaksanakan. Sekiranya seperti itu, terima kasih atas waktunya Pak Kepala Sekolah. Terima kasih.